Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan melanjutkan materi yaitu potensial listrik dan energi potensial listrik. Sebelumnya akan saya kenalkan usaha dalam medan konservatif. Yang pertama yang saya kenalkan yaitu usaha, adik-adik. Usaha itu menurut definisinya adalah gaya kali perpindahan. Kemudian usaha juga dapat ditulis menjadi delta E, yaitu usaha itu merupakan perubahan energi. Jadi usaha itu bisa merupakan perubahan energi. Kemudian usaha juga merupakan perkalian antara F dan S, gaya kali perpindahan. Selanjutnya saya kenalkan juga dengan medan konservatif. Medan konservatif yaitu medan yang arahnya radial atau menuju satu titik. Misalkan di sini ada bola merah yang bermuatan Q positif, maka medannya ini adalah arahnya radial keluar. Jadi medan listrik itu termasuk medan konservatif. Contoh yang lain dari medan konservatif adalah gaya gravitasi bumi. Sehingga nanti dalam pembahasan gaya gravitasi bumi dengan gaya listrik itu mirip-mirip sekali rumusnya. Selanjutnya adik-adik, di sini saya tunjukkan ada muatan bola merah besar, ini menimbulkan medan konservatif. Kemudian kita akan memindahkan benda bermuatan berwarna biru ini dari titik A menuju titik B melalui dua lintasan yang L2 dan L1. Kita perhatikan contohnya misalkan seperti ini. Atau seperti ini. Ulangi. Kita pindahkan melalui lintasan L2 seperti ini atau mengikuti jalan seperti ini. Karena bola biru ini berada pada medan konservatif, ternyata besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan bola hijau dari melalui lintasan 2 dan melalui lintasan 1 besarnya adalah sama. Dengan kata lain, bahwa usaha dalam medan konservatif itu tidak ditentukan oleh lintasannya, tetapi ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhirnya. Di sini tadi bola hijau tadi itu dipindahkan dari A menuju B melalui dua lintasan yang berbeda, tetapi posisi awalnya sampai dengan posisi akhirnya adalah sama, sehingga usaha yang dilakukan untuk memindahkan bola dari A ke B baik melalui lintasan 2 maupun lintasan 1 adalah sama. Ini jadi khusus pada medan konservatif. Kemudian di sini saya gambarkan kalau ada bola merah yang bermuatan Q, negatif Q, kemudian bola hijau bermuatan positif, saya akan memindahkannya, maka antara bola merah dan bola hijau ini akan saling menarik, di mana bola hijau itu akan ditarik dengan gaya F. Gambarnya ini seperti ini. Jadi bola Q besar dengan Q kecil itu bola Q kecil akan ditarik oleh Q besar. Kemudian saya geser gambarnya, sama. Ada bola bermuatan min, kemudian bola hijau bermuatan plus, maka di situ ada gaya tariknya. Jadi bola hijau akan ditarik oleh bola merah dengan gaya sebesar F. Kalau saya akan memindahkan bola hijau ini dari A ke titik B, maka saya harus melawan gaya F ini dengan gaya yang saya namakan gaya FV. Jadi FV itu melawan F kolom, F listrik. Akan saya pindahkan sejauh delta R. Maka untuk menentukan energi potensial maupun
potensialnya. Yang pertama saya gunakan definisi bahwa usaha untuk memindahkan bola dari A ke B itu merupakan atau sama dengan perubahan energi antara posisi awal A dengan posisi akhir B. Sehingga di sini saya tuliskan adik-adik, saya tuliskan bahwa energi potensial B dikurangi energi potensial A, EPB itu energi potensial B, EPA itu energi potensial A, itu sama dengan usaha A ke B. Jadi usaha dari A ke B sama dengan potensial B dikurangi energi potensial A. Kemudian adik-adik, usaha itu adalah F kali R, yaitu FDR. Di sini diintegralkan, jadi dijumlahkan seluruhnya, integralkan. Jadi usaha WAB itu sama dengan integral F delta R. R yaitu jarak radiasi, radial maksud saya. Kemudian dijabarkan bahwa F di sini ada tanda min itu maksudnya melawan gaya kolom. Kemudian F-nya besarnya sama dengan gaya kolom, sehingga F-nya kita ganti menjadi K X besar kali X kecil dibagi R kuadrat. Karena K dan X itu konstan, maka dapat saya tulis lagi menjadi, saya keluarkan K X-nya, sehingga integralnya tinggal menjadi 1/R kuadrat dr integral dengan batas yaitu RA, yaitu jari-jari A, dengan RB. Integral 1/R kuadrat dr ini kan sama dengan 1/R, jadi sama dengan R pangkat min 3 dr menjadi ditambah 1 pangkatnya, min 2 ditambah 1 menjadi min 1, jadi min 1, min 1/1 kali R pangkat min 1 dengan batas RA RB, sehingga minnya bisa hilang. Kemudian batasnya kita masukkan menjadi 1/RA dikurangi 1/RB dikurangi 1/RA, sehingga energi potensial B dikurangi energi potensial A sama dengan K X min 1/RB min 1/RA. Kalau kita pisahkan, maka EPB dikurangi EPA, energi potensial B kurangi energi potensial A, sama dengan K X per RB dikurangi K X per RA. Kalau kita pisahkan lagi, maka berlaku EP itu sama dengan K X per R. Jadi rumus untuk energi potensial adalah K X per R. Jadi ini ada energi potensial ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi adik-adik, di sini ada lingkaran merah. Lingkaran merah di sini saya tulis dengan ekuipotensial. Artinya apa? Pada titik-titik pada lingkaran ini memiliki potensial yang sama. Kalau diberi muatan X, maka dimanapun X ini selama masih di garis merah itu, maka dia akan memiliki energi potensial yang sama. Potensial. Jadi ekuipotensial. Kemudian kita lanjutkan potensial listrik. Potensial listrik itu adalah energi potensial dibagi dengan muatannya. Muatan ujinya V sama dengan EP per X, sehingga V sama dengan K X per R. Jadi V sama dengan K X per R. Artinya begini. Kalau di sini ada muatan, maka di sini ada EP. Tapi kalau muatannya dibagi, dihilangkan menjadi V atau potensial. Jadi potensial itu lambangnya huruf V.
Kemudian di sini pada garis merah ini potensialnya adalah VA yaitu KH per RA. Kemudian pada garis lingkaran yang luar VB potensial B yaitu KH per RB. Jadi sekarang kalau kita simpulkan dari kita resume, kalau di sini ada sebuah benda bermuatan listrik, maka di titik P ini, di titik P di sini, ini di titik P, maka pada titik P itu akan terdapat dua medan adik-adik. Yang pertama adalah E yang sudah kita bicarakan kemarin, yaitu kuat medan listrik. Jadi di titik P ini ada kuat medan listrik, yaitu E sama dengan KH per R kuadrat. Kalau benda bermuatan listrik ditaruh di titik P ini, maka benda bermuatan G itu akan mengalami yang namanya gaya kolom atau gaya listrik. Ini dikenal dengan medan vektor. Karena kemarin F dan E itu vektor. Nanti penjumlahannya dengan menggunakan vektor. Selain itu adik-adik, di titik P, titik yang sama tadi, terdapat pula yang namanya potensial listrik, yaitu V sama dengan KH per R. Kalau di titik itu diberi muatan, maka muatan itu akan mengalami yang namanya energi potensial. Jadi tempatnya sama, memiliki dua besaran, punya di titik P itu ada E dan ada V. E menyebabkan F, V menyebabkan EP. V dan EP ini kita kenal dengan medan skalar. Nanti menjumlahkannya tidak perlu menggunakan aturan vektor. Demikian adik-adik hasilnya, yaitu medan skalar V dan EP, potensial dan energi potensial. V sama dengan potensial, EP sama dengan energi potensial. Demikian.